That was my first fight. Can I try again? No one like... Fighter! Boy. Konnichiwa, dokoni itemo ribaha Genki Desuka, ya artinya halo rebanus dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Gimana? Malam minggu masih di rumah sendirian lagi. Kayak saya dong, nongkrong di rumah pacar. Tapi soalnya saya cuma ngarang. Goblok. Kembali lagi bersama saya Mix Still in the House. Kali ini saya akan merangkum sebuah film animasi dari Amerika yang berjudul Big Hero 6. Dirilis pada tahun 2014, film ini bagi saya pribadi ya sangat menarik karena membuat otak Anda berpikir untuk melihat kecanggihan alat-alat dan menganalisa sesuatu yang terkandung di dalamnya. So, tanpa banyak spoiler dan basa-basi di awal karena saya harus segera berangkat meeting bersama Mia Khalifa, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kejangkan celana dalam kalau pakai, dan mulai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang bertaruh untuk pertandingan robot. Ia bernama Hiro Hamada, berumur 14 tahun. Ia tinggal di kota metropolitan San Francisco dan menghabiskan kesehariannya dalam pertandingan robot. Abang Hiro yang bernama Tadashi takut Hiro akan menyia-nyiakan bakatnya. Tadashi lalu mengajaknya ke universitas tempat ia belajar, San Francisco Teknologi, di mana Hiro bertemu teman-teman Tadashi. Mereka adalah Guy, Fred, Wasabi, dan Honey Lemon. Hiro yang kagum memutuskan untuk bergabung. Nah, yang putih ini namanya Baymax. Ia adalah robot perawat kesehatan yang dibuat oleh abangnya Hiro. Hiro kemudian mempersembahkan proyeknya, yaitu Microbot, untuk bisa masuk ke SSIT. For your information, Microbot adalah sekumpulan robot kecil yang dapat bergabung dan membentuk apapun dalam setiap bayangan atau pemikiran si pemakainya. Profesor Collegan, ketua dari universitas, tertarik dengan proyek Hiro. Dengan begitu, Hiro resmi masuk di SSIT. Lalu, Alistair, presiden dari tech company, berusaha membeli ciptaannya itu, tapi Hiro menolaknya dan memilih bergabung dengan SSIT. Lalu Shin berpindah dengan cepat memperlihatkan gedung universitas yang kebakaran. Tadashi lalu masuk ke dalam untuk menyelamatkan Profesor Collegan yang terjebak di dalam. Namun ledakan terjadi dan Tadashi tewas akibat ledakan tersebut. Setelah kematian kakaknya, Hiro menyendiri dan mengasingkan diri dari teman-temannya. Suatu hari, Hiro tidak sengaja mengaktifkan Baymax dan secara bersamaan dia menemukan Microbot di dalam saku jaketnya. Microbot itu lalu membawanya ke suatu gedung yang sudah ditinggalkan. Di situ Hiro menemukan bahwa ada seseorang yang telah menggandakan Microbotnya dalam jumlah jutaan. Kemudian seseorang bertopeng menyerangnya, sebut saja Yokai, yang menyalahkan Microbot ciptaannya. Mereka bisa meloloskan diri dan pergi ke kantor polsek terdekat, polsek, dan melaporkan hal tersebut. Tapi sayang, polisi tak percaya dengan yang diceritakan oleh Hiro. Lalu dia memutuskan untuk menangkap orang bertopeng tersebut. Lalu ia mengupgrade Baymax dengan software ciptaannya dan memasangkan chip petarung. Singkat cerita, Hiro bersama teman-temannya berencana melakukan penyerangan terhadap Tokai. Tapi sayang, Yokai terlalu kuat hingga membuat mereka harus kabur. Tapi mobil Wasabi tercemplung ke dalam laut. Beruntung, Baymax menyelamatkan mereka semua.
Lalu Hiro membentuk sebuah tim yang dikenal sebagai Big Hero 6 dan ia menciptakan armor untuk teman-temannya. Kemudian mereka langsung OTW ke anak milik Tech Company untuk melakukan investigasi. Yang dimana lab tersebut pernah dipakai untuk uji coba teknologi teknologi teleportasi. Ketika pilot tes mengendarai kapsul tersebut, ia terjebak di dalamnya. Sesaat kemudian mereka diserang oleh yokai. Setelah pertarungan yang sengit, Hiro berhasil mencabut topeng si yokai. Dan kalian akan terkejut dengan plot twist film ini. Serius. Ternyata yokai adalah Profesor Collagen. Ia selamat dari kebakaran karena menggunakan mikrobot untuk berlindung. Mengetahui Tadashi mati sia-sia, Hiro pun menyuruh Baymax membunuh Collagen. Tapi Baymax tidak mau, lalu Hiro membuang chip perawatnya dan menggantikannya dengan chip petarung. Baymax seketika menjadi ganas dan teman-teman Hiro mencoba untuk menghentikannya. Beruntung, Honeylemon berhasil memasukkan chip perawat Baymax dan Baymax pun kembali normal. Tetapi Collagen berhasil kabur dan Hiro pun ngambek kepada teman-temannya. Kemudian Sins berpindah di garasi rumah Hiro. Hiro ingin membuka chip tersebut, tapi tidak bisa. Hiro yang sangat galau lalu ditampilkan video Tadashi saat pembuatan Baymax. Tadashi baru berhasil pada percobaan ke-84. Hiro yang mengetahui bahwa membunuh Collagen bukan hal yang diinginkan Tadashi. Teman-teman Hiro mengetahui bahwa pilot tes yang terjebak dalam portal itu adalah anak Collagen yang bernama Abigail. Collagen membalas dendam kepada Alistair yang menyebabkan kematian putrinya, dan ia akan membunuh Kay dengan melemparnya ke Black Hole. Namun rencana itu telah diganggu oleh Hiro dan kawan-kawan dengan melumpuhkan mikrobotnya. Di dalam portal yang aktif, Baymax mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan Abigail. Lalu Hiro dan Baymax langsung melaju ke sana untuk menyelamatkan Abigail. Tapi di jalan keluar, bahan bakar roket Baymax habis. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Hiro dan Abigail adalah dengan menembakkan roket terakhir. Tapi Hiro tidak ingin meninggalkan Baymax, tetapi ia harus melakukannya. Aduh, anjir, sedih. Akhirnya mereka berhasil keluar dan portal pun langsung hancur. Abigail langsung dimasukkan dilarikan ke rumah sakit dan Collagen ditangkap polisi. Kemudian film diakhiri dengan Hiro dan teman-temannya menjaga kota dengan harapan dapat memenuhi keinginan Tadashi, yaitu dengan membantu banyak orang. Dan di ending diperlihatkan highlight Hiro yang diberi dana bansos oleh universitas dan bangunan didedikasikan untuk Tadashi. Dalam adegan setelah ending, Fred tidak sengaja membuka pintu rahasia yang isinya ternyata perlengkapan milik orang tuanya. Lalu datanglah ayahnya dan ternyata ia adalah pensiunan superhero. Tamat. Ending yang cukup membagongkan. Secara keseluruhan film ini cukup bagus ya, tapi gak bagus-bagus amat. Cerita yang diangkat mudah dipahami oleh rebahaners yang cenderung malas memikirkan hal-hal yang rumit. Kalau disuruh kasih nilai, ini dapat 7/10. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan masuk di gedung yang kebakaran tanpa APBD. Saya Miki dari tim On7 cabang Zimbabwe undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, adios. Pernikahan sepupu Thanos.